Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Renungan kita, kendalikan amarahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marah itu wajar. Demikian pendapat banyak orang. Tetapi bagaimana jika kemarahan sudah menguasai seseorang? Masihkah dianggap wajar? Ada banyak hal yang bisa membuat kita marah. Namun janganlah kita membiarkan diri dikuasai oleh kemarahan. Bukan hanya orang lain yang akan dirugikan, tetapi kita juga akan rugi jika kita biarkan kemarahan menguasai diri kita. Memang dalam batas tertentu, amarah itu baik, bahkan penting. Misalnya orang tua yang baik akan memarahi anaknya yang nakal. Pemimpin perusahaan yang baik akan memarahi karyawannya yang bekerja dengan tidak becus. Guru yang baik akan memarahi murid-muridnya yang bandel. Amarah positif seperti ini juga ada di Alkitab. Kita mengingat Nabi Musa yang marah besar dan memecahkan 2 loh batu berisi 10 firman Tuhan ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Atau Tuhan Yesus yang marah besar dan menunggang balikkan meja-meja para pedagang yang menajiskan bait suci. Jelas amarah yang positif adalah Alkitabiah. Namun ketika amarah itu dilampiaskan sedemikian rupa sehingga tidak terkendali, maka itulah amarah yang negatif dan yang salah. Dan amarah seperti inilah yang dilarang oleh firman Tuhan. Sebab amarah yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dosa. Itu dapat membuat kita mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata kutuk kepada orang yang kita marahi. Itu juga dapat membuat kita benci kepada orang lain, bahkan terdorong untuk melakukan tindakan yang lebih kejam lagi, seperti membunuh. Contoh seperti ini di Alkitab adalah Ahab, Raja Israel. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16, bahwa Ahab marah kepada Nabot yang tidak mau memberikan kebun anggurnya kepadanya. Kemudian ia benci kepada Nabot, dan ketika istrinya memberi cara kepadanya untuk membunuh Nabot, ia pun mengikutinya. Pembunuhan Nabot diawali oleh kemarahan Ahab yang tak terkendali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, membuang amarah negatif itu adalah sebuah ujian bagi setiap kita. Terlebih jika kita diperhadapkan pada situasi atau orang yang mengharuskan kita untuk marah. Misalnya, ketika harus berhadapan dengan orang yang lamban, orang yang hidup tidak benar, orang yang tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Disinilah kita dituntut untuk bisa mengendalikan amarah kita, sehingga amarah itu tetap menjadi amarah yang positif
dan membangun orang lain, bukan amarah yang negatif, yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Hudson Taylor, seorang misionaris yang terkenal yang bekerja di Cina, juga pernah mengalami ujian di dalam mengendalikan amarah. Taylor berkata, "Ujian saya yang terbesar adalah kecenderungan untuk menjadi marah karena kekecewaan atas kelambanan dan tidak efisiennya orang-orang yang saya andalkan. Tidak ada gunanya menjadi marah, tetapi itu benar-benar satu ujian." Saudara-saudaraku, marilah kita belajar untuk mengendalikan amarah. Firman Tuhan yang baru kita dengar mengajarkan sungguh-sungguh kepada kita bagaimana harus mengendalikan amarah kita. Walaupun kita kadang-kadang perlu marah untuk tujuan yang baik, namun kita harus bisa mengendalikannya. Sebab amarah yang tidak bisa dikendalikan akan sangat merugikan kita dan orang lain, bahkan bisa membawa kita pada perbuatan dosa. Mari saudara-saudaraku, kita memohonkan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk bisa meredam kemarahan, sehingga perkataan dan tindakan kita tidak menyakitkan orang lain. Sebaliknya, dengan kelemah lembutan kita memberkati sesama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, mampukan kami untuk mengendalikan amarah kami, sehingga itu tidak merugikan orang lain dan membuat kami berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.